Shalom Jemaat yang kekasih dalam Yesus. Mari bersama kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Di kesempatan pagi ini, di rumah kita masing-masing, dengan anugerah dan kasih Tuhan yang besar buat kita, semua anak-anaknya, bersama kita memuji nama Yesus kita yang sudah mati di atas kayu salib untuk membayar dosa kita. Segala pujian dan hormat buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari bersama kita masuk di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan, Engkau yang Maha Tinggi dan Agung, Engkau juga dekat dengan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Roh Kudus menyatakan kehadiran Kristus kepada kita, supaya kami dapat menyembah dan membesarkan nama-Mu demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita akan membaca bacaan pertanggapan pada hari ini. Kebenaran salib. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia ditikam oleh pemberontakan kita, dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yesus telah membuktikan kasih-Nya kepada kita semua dengan kematian-Nya di atas kayu salib untuk tebus semua dosa kita.
membuat kita menjadi manusia yang dibayar lunas dari hukuman maut. Mari kita persiapkan hati, mohon Roh Kudus membuka pikiran dan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Fri Suhandi. Shalom jemaat GKR Telukung yang saya kasihi. Mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah kita hari ini. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang menghadap hadirat-Mu. Di dalam segala keterbatasan keadaan kami, sekali lagi kami membawa hati, jiwa, pikiran dan perasaan kami menghadap hadirat-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami hikmat dan pengertian supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Sebab ketika kami memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya, disitulah kami membangun iman kami di atas dasar yang teguh, yaitu kebenaran-Mu. Tuhan, oleh karena itu berikanlah kepada kami telinga dan hati seorang murid, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, mampukan untuk bisa menguraikan kebenaran firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan yang telah ditetapkan bagi kita, yaitu sudah selesai. Salah satu perkataan dari Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya akan mengajak saudara membaca dua bagian firman Tuhan.
Yang pertama-tama kita akan membuka Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan juga yang kedua Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saudara bisa membuka Alkitab masing-masing, saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Satu bagian firman Tuhan lagi, Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai 39. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39, demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini harus diakui kami dari Gereja Kristen Kalam Kudus secara nasional harus bersedih. Terutama secara pribadi saya yang ada di kota Solo. Kenapa saudara sekalian? Karena beberapa hari belakangan ini kami harus ditinggal oleh dua orang hamba Tuhan yang boleh dikatakan menjadi panutan yang sangat baik bagi kehidupan kami. Yang pertama, belum lama kami mendengar kabar Bapak Evangelis Budi Wijaya, seorang senior yang lama melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus Solo. Tuhan memanggilnya karena usia lanjut dan sakit penyakit yang ia alami. Kesedihan itu belum selesai saudara sekalian, masih berbekas di dalam hati. Tetapi saudara sekalian, apa mau dikata? Satu minggu yang lalu kami mendengar kabar salah seorang pendeta yang ada di Kalam Kudus, pendeta John Margono, juga meninggal karena serangan COVID-19. Saudara, kami sedih. Kami Kalam Kudus berduka. Tetapi saya percaya saudara sekalian bahwa ketika para hamba Tuhan ini meninggal dunia, surga berpesta. Surga berpesta menyambut mereka karena selama hidup kita bisa melihat bahwa mereka itu adalah pejuang-pejuang iman yang selalu berjuang untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Oh saudara, bagi saya secara pribadi, di mata saya mereka memiliki kemiripan. Baik Evangelis Budi Wijaya maupun pendeta John Margono. Mereka di mata saya adalah hamba-hamba Tuhan yang boleh saya akui memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Di dalam pelayanan mereka yang memiliki dedikasi yang luar biasa untuk setiap tugas yang dipercayakan kepada mereka.
Saudara, jemaat pun percaya. Jemaat pun yakin memberikan sambutan-sambutan melalui WA, melalui Instagram bahwa surga pasti berpesta menyambut kehadiran dua hambanya ini yang kembali ke dalam rangkulan Bapa di sorga. Tetapi saudara sekalian, harus saya akui ada satu hal yang ironis. Apa saudara sekalian? Satu hal yang ironis yaitu adalah satu hal yang seringkali saya temukan di dalam pelayanan nyata saya. Ketika saya mungkin bertemu dengan orang-orang yang saya lihat rajin bergereja, rajin beribadah, dan saya temukan bahwa jemaat itu yang sudah setia ibadah, tetapi ketika ditanya soal hidup sesudah kematian, ada sebagian dari mereka yang tidak yakin masuk ke dalam surga jika satu waktu kematian itu menjemput. Ya, banyak alasan yang diberikan saudara sekalian. Alasan yang paling rendah hati mereka mengatakan, Pak, kalau pendeta John Margono, evangelis Budi Wijaya, mereka makan hamba-hamba Tuhan. Kalau kami ini hanya jemaat biasa. Bahkan kalau kami mau jujur, hidup kami belum sempurna, Pak. Masih banyak dosa yang kadang-kadang kami lakukan. Masih banyak kejatuhan-kejatuhan yang terjadi dalam hidup kami. Maka itu kalau Bapak tanya, dalam kondisi apakah saya yakin masuk sorga? Jikalau hari ini saya meninggal, saya masih belum yakin. Karena saya masih sering jatuh di dalam dosa. Saudara, jawaban ini kalau kita lihat secara logika manusia itu adalah satu jawaban yang rendah hati, bukan? Satu jawaban yang tidak mengklaim sebuah kepastian, sebuah kebenaran bahwa kalau kita ini meninggal dunia, kita yang mati dalam Tuhan pasti masuk surga. Kelihatannya rendah hati, saudara. Tetapi saudara sekalian, ada satu doktrin yang sesungguhnya sangat berbahaya yang dipegang dari pernyataan itu. Yang seakan-akan saudara di balik pernyataan ini sebenarnya ingin mengatakan sebuah doktrin bahwa penebusan Kristus itu belum sempurna untuk membawa orang-orang yang percaya kepadanya masuk ke sorga. Perlu ditambahkan dengan yang namanya perbuatan-perbuatan baik, amal saleh, kelakuan-kelakuan yang hebat, pelayanan yang sempurna. Kalau itu belum ada, maka itu tidak menjadi sebuah jaminan bagi kehidupan kita. Saudara, ini doktrin yang sangat berbahaya. Maka itu kita perlu untuk bertanya saudara sekalian, apakah sungguh keselamatan kita, jaminan kehidupan kekal itu ditentukan dari kesempurnaan hidup kita? Saudara, Alkitab sesungguhnya tidak pernah menyatakan demikian. Saudara, perikop yang kita baca dari Yohanes ini adalah satu perikop yang menyampaikan tentang bagaimana ketika Yesus ada di atas kayu salib. Satu perjalanan puncak untuk menebus orang-orang yang berdosa. Dia naik ke atas kayu salib, menderita di sana, terpaku dengan tubuh yang tercabik. Dan kemudian sebelum dia menghembuskan nafasnya dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga, dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Ini sebuah perkataan yang merupakan salah satu dari 7 perkataan Tuhan Yesus yang Yesus sampaikan di atas kayu salib. Dalam bahasa Yunani ditulis sebagai tetelestai, sudah selesai. Yang artinya betul saudara sekalian, sudah selesai atau sudah sempurna. Bahkan saudara kalau kita menggali dari arti kata ini, kata Ibrani ini akar katanya berasal dari kata telos. Kata telos ini adalah satu kata yang sering dipakai sebagai satu ungkapan di dalam dunia perdagangan. Yang berarti ketika seorang berdagang, mereka menerima barang, mereka kemudian melakukan pembayaran. Dan pembayaran itu sudah lunas dibayar. Itu namanya telos. Akar kata dari tetelestai ini. Jadi bisa dikatakan ketika Yesus berkata tetelestai itu artinya sudah selesai, sudah sempurna, sudah dibayar lunas. Berarti tidak ada tuntutan lagi. Jadi sama seperti zaman sekarang saudara sekalian, kalau kita misalnya mendapatkan sebuah proyek untuk kita kerjakan.
Kita mendapatkan satu pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Kita kerjakan semua itu. Dan waktu kita serah terimakan tugas itu diperiksa. Oh saudara, tugas itu sudah sempurna. Sesuai dengan yang diminta. Sesuai dengan yang diinginkan. Itu namanya finish. Sudah selesai. Dan bahkan kalau misalnya kita umpamakan hari ini kita sebagai seorang pedagang. Kita melakukan perdagangan, pengiriman barang dan lain sebagainya, saudara sekalian. Maka ketika itu dikatakan sudah diterima dan kemudian pembayaran itu dibayar lunas semua, sudah selesai. Sudah dibayar lunas. Itu artinya saudara kata tetelestai. Jadi saudara sekalian, oleh karena itu sesungguhnya apa sih maksud Tuhan? Ketika dia di atas kayu salib dia berkata tetelestai. Sudah selesai, sudah sempurna, sudah dibayar lunas. Apa yang sudah selesai itu? Apa yang sudah sempurna itu? Apa yang sudah dibayar lunas itu? Saudara, kalau kita melihat Alkitab. Alkitab itu mengatakan. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Semua manusia itu telah berbuat dosa dan tidak ada seorang pun yang benar. Semua telah menyeleweng, hati kita menjadi jahat dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudara, itu kondisi manusia. Kenapa? Karena manusia itu sudah berdosa. Dan di dalam kondisi manusia yang sudah berdosa ini, saudara sekalian, ada 4 kondisi yang menyertai kehidupan manusia itu. Yang pertama-tama, saudara sekalian, sebagai manusia yang berdosa, manusia itu mengalami kondisi yang disebut kematian sebagai hukuman dosa. Saudara, manusia ketika diciptakan Allah, ketika mereka belum jatuh dalam dosa, mereka ada di dalam kesucian yang sesungguhnya. Mereka hidup di dalam kekekalan, tetapi ketika dosa itu masuk ke dalam dunia, Tuhan sudah berkata kalau engkau makan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, maka engkau mati. Dan saat mereka memakannya, disitulah kematian menyertai mereka. Mereka mengalami yang namanya kematian fisik. Dan yang kedua yang lebih mengerikan, satu waktu mereka juga akan mengalami yang namanya kematian kekal sebagai hukuman dari dosa. Satu kematian yang mengerikan, yang berada di dalam satu tempat yang penuh dengan tangis dan kertak gigi. Saudara, itunya akan dialami manusia. Maka saudara, banyak manusia ketika ingin berhadapan dengan kematian, oh saudara, mereka begitu takut luar biasa. Sebab apa saudara sekalian? Mereka tahu hidup tidak selesai hanya di dunia ini. Kalau hidup ini hanya selesai di dunia ini saudara, jauh lebih baik kita memilih menjadi orang yang sejahat-jahatnya. Lakukan dosa yang seberdosa-berdosanya. Karena apa? Melakukan dosa itu nikmat bagi kedagingan kita. Tetapi saudara, hidup itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak selesai hanya di bumi ini. Ada hukuman yang menanti. Hukuman kekal yang jauh lebih mengerikan daripada kematian fisik ini. Saudara, itu hal yang pertama. Kalau manusia itu jatuh dalam dosa. Yang kedua saudara sekalian, kondisi yang kedua, orang-orang yang jatuh dalam dosa atau manusia yang berdosa itu akan menanggung murka Allah. Satu murka yang begitu mengerikan saudara sekalian. Yang boleh dikatakan bisa digambarkan seperti satu cairan baja yang begitu panas yang siap dituang kepada kita. Dan kalau itu dituang saudara, tidak ada seorang manusia pun yang akan sanggup untuk tetap hidup di dalam cawan murka yang dituang kepada kita. Itu seperti saudara sebuah anak panah yang sudah ditarik sekencang-kencangnya dan anak panah itu mengarah ke jantung saudara. Bersyukur anugerah Allah itu masih menahannya. Tapi kalau murka ini dilepaskan, saudara, tidak ada seorang pun yang akan mampu menahan murka itu. Bahkan ada seorang pengkhotbah yang mengatakan seandainya engkau memiliki kekuatan 1.000.000 iblis pun, engkau tidak akan mampu untuk menahan murka Allah yang dilimpahkan kepadamu. Saudara, ini satu kondisi yang sangat mengerikan. Kondisi yang ketiga, saudara, manusia yang berdosa juga orang yang terpisah dari Allah. Maka itu memang saudara sekalian, gambar Allah tidak sepenuhnya rusak dalam kehidupan manusia. Mereka masih bisa mencipta, mereka masih bisa melakukan, mereka masih bisa merencanakan masa depan, mereka masih bisa bekerja. Bahkan mereka mungkin bisa mencari dan menumpuk kekayaan bagi hidup mereka sebagai sebuah sandaran. Tetapi saudara sekalian, orang yang terpisah dari Allah saudara, apapun kondisi mereka tidak akan pernah mengalami yang namanya damai sejahtera. Mereka boleh menjadi orang yang memiliki segalanya saudara. Tetapi saudara,
seorang yang bernama Pascal pernah mengatakan, di dalam hati manusia ini ada satu lubang yang begitu besar, yang hanya bisa ditutup oleh Allah. Maka itu saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang bisa mengalami damai sejahtera sebelum mereka mengisi lubang yang kosong itu dengan Allah sendiri. Dengan hidup yang terpisah dari Allah, tidak akan ditemukan damai sejahtera itu. Dalam bentuk apapun. Saudara, ini kondisi manusia. Kondisi yang keempat, saudara sekalian, manusia yang sudah jatuh dalam dosa akan menjadi orang-orang yang selalu diperbudak oleh dosa. Mereka menjadi orang yang tidak berdaya, tidak dapat tidak berbuat dosa. Itu yang terjadi di dalam diri mereka. Maka itu saudara jangan heran. Seorang anak kecil yang tidak pernah diajari berbohong pun oleh orang tuanya. Secara natur ketika mereka kepepet, mereka bisa melakukan yang namanya kebohongan. Kenapa? Itu naturnya. Diperbudak oleh dosa, tidak memiliki kekuatan untuk menaklukkan dosa. Bahkan kadang-kadang saudara sekalian, segala perbuatan baik pun yang kita lakukan, ujung-ujungnya sebenarnya satu ungkapan dari orang yang hidupnya diperbudak oleh dosa. Yaitu satu waktu ketika kita melakukan perbuatan baik itu berujung kepada diri kita sendiri. Sama saudara sekalian, itu tetap sebuah perbuatan baik yang secara esensi menjadi jahat. Saudara, sebagai pendeta, saudara sekalian, saya sering, saudara sekalian, hadir di dalam kebaktian-kebaktian kedukaan. Satu sisi, saudara, ketika kita melihat keluarga di dalam kedukaan, hati kita bisa merasa pedih. Tapi saudara, kalau saudara cermat, cobalah amati sekitarnya, orang-orang yang hadir. Saudara, ada orang-orang yang hadir sebagian di dalam kedukaan, dalam acara sedih seperti itu, saudara. Mereka tidak merasakan dukanya keluarga, enggak. Mereka justru berkumpul seakan-akan di rumah duka itu terjadi suatu reuni bagi mereka. Gelak tawa, candaria terjadi di sana. Nah, kalau begitu untuk apa mereka datang? Bukankah mereka orang-orang yang baik datang ke rumah duka? Saudara, kadang kalau jujur saudara dibedah, banyak orang yang kadang-kadang datang ke rumah duka bukan karena ingin ikut berduka dengan orang yang sedang berduka. Tetapi saudara, semata-mata untuk menjaga reputasi diri sendiri. Tidak enak kalau tidak datang. Apa kata orang kalau orang seperti dia meninggal dunia dan mengalami duka? Saya tidak hadir di dalam acara kedukaan. Jadi saudara hadir demi untuk diri sendiri. Saudara lihat ini saudara, manusia yang berdosa. Tindakan baik pun yang dilakukan, kadang-kadang saudara sekalian di balik itu saudara ada sebuah perbudakan dosa. Menjadi sebuah tindakan baik yang secara esensi itu menjadi jahat. Karena apa? Dilakukan demi untuk kepentingan diri sendiri. Saudara, ini kondisi-kondisi manusia yang berdosa. Lah kalau begitu untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Saudara, Kristus datang ke dalam dunia hanya dengan satu tujuan. Kalau saudara melihat di dalam Injil saudara sekalian, saudara membaca Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45, Yesus dengan terus terang dia berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tidak berhenti sampai di situ saudara. Dan dikatakan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka itu saudara sekalian ketika di atas kayu salib, Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah sempurna, sudah dibayar lunas. Artinya saudara, itu artinya selesailah misi penebusannya untuk penyelamatan seluruh umat manusia melalui korban yang dipersembahkan Kristus. Selesai saudara sekalian. Selesai. Finish. Sempurna. Kenapa bisa kita katakan sudah selesai dan sempurna? Artinya saudara sekalian ketika Yesus berkata sudah selesai. Segala nubuat-nubuat perjanjian lama tentang Mesias telah digenapi. Sudah selesai. Apa yang tertulis dalam kitab suci tentang Mesias sudah digenapi. Kalau kitab suci perjanjian lama berkata Mesias itu akan dijual dengan harga 30 keping perak. Sesuai dengan nubuat Yeremia.
Terbukti Yesus dijual dengan 30 keping perak. Tercatat di dalam Matius 27 ayat 9. Sang Mesias itu tangan dan kakinya itu akan ditusuk. Sesuai dengan Mazmur 22 ayat 17. Itulah yang terjadi pada Yesus. Kedua kakinya, kedua tangannya ditusuk di atas kayu salib. Pakaiannya akan dibagi-bagikan sesuai dengan Mazmur 22 ayat 19 dan dicatat dalam Yohanes 19 ayat 24. Terjadi, saudara sekalian. Waktu Yesus mau disalibkan, para prajurit melepaskan pakaiannya dan membuang undi bagi pakaian itu. Artinya saudara, segala nubuat perjanjian lama selesai digenapi. Sudah sempurna, artinya apa? Misinya sudah sempurna. Itu yang Yesus ingin katakan ketika dia berkata tetelestai. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia dengan terus terang dia mengatakan. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku, kata Yesus, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang menjadi makanan Yesus. Menyelesaikan pekerjaan Bapa di sorga. Nah inilah saudara yang menjadi puncak penyelesaian apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Mati di atas kayu salib. Maka itu saudara, hal ini bukan sesuatu yang tidak menakutkan secara manusiawi. Yesus di Taman Getsemani dia berdoa. Dia berkata, ya Bapa, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Secara pribadi Yesus tidak ingin salib. Tapi kehendak Bapa menginginkan dia ke sana menjadi penebus bagi banyak orang. Dia nyatakan, dia selesaikan, dia sempurnakan misinya itu. Maka itu di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Saudara, ketika dia berkata sudah selesai itu artinya juga pendamaian antara Bapa yang Maha Suci dengan manusia berdosa sudah terbuka jalannya. Sudah sempurna jalannya. Dengan tanda apa saudara? Ketika Yesus mati dikatakan tabir bait Allah itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dicatat di dalam 3 Injil. Artinya sudah tidak ada lagi pemisahan antara yang Maha Suci ini dengan umat yang datang kepadanya. Karena apa? Lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Penyekat itu sudah terbuka. Manusia bisa datang kepada Bapa yang Maha Suci. Bukan karena kesempurnaan hidupnya. Tetapi karena kesempurnaan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Hukuman dosa yang mendatangkan maut sudah dibayar lunas oleh Kristus. Sehingga keadilan Allah sudah tidak dapat digugat. Upah dosa maut. Maka penebus yang datang membawa dirinya sebagai satu korban pengganti. Maut itu ditanggungkan ke dalam dirinya. Supaya barang siapa yang percaya kepada karya itu, dia diselamatkan dari maut. Saudara, itu yang Yesus lakukan. Dan ketika Yesus berada di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Saudara, artinya kuasa dosa itu sudah tamat. Sudah datang sesuatu yang baru, yaitu kebenaran oleh karena anak domba yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia. Dan itu sudah dilaksanakan ketika Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Sehingga saudara sekalian, perbudakan dosa sudah ditaklukkan. Dan dimulainya satu umat Allah yang akan menjadi ciptaan baru di dalam karya Kristus. Yang akan dimateraikan oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri mereka. Sehingga mereka bukan lagi milik dari dosa ini, tetapi mereka menjadi orang-orang yang menjadi milik Kristus. Milik yang sudah ditebus oleh Allah. Maka itu saudara sekalian ketika Yesus berkata tetelestai, sudah selesai. Saudara, itu bukan teriakan kekalahan. Itu adalah satu teriakan yang merupakan pernyataan kemenangan. Oh saudara, inilah kesempurnaan karya Kristus. Yang menjadi jaminan yang final bagi keselamatan kekal umat tebusannya. Tidak perlu ditambah lagi dengan hal-hal yang lain. Seperti perbuatan baik, sunat, tanda-tanda ini, tanda-tanda itu, ketaatan terhadap Taurat. Tidak perlu, saudara. Ketika Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib itu artinya sudah final, sudah sempurna, sudah selesai. Tidak perlu ditambah dengan yang lain.
Itulah yang menjadi jaminan keselamatan bagi orang yang percaya. Nah saudara, Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, Rasul Paulus mengatakan dengan terus terang, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Oh saudara, betapa amannya orang-orang yang sudah ada di dalam kasih Kristus ini. Betul hidup kita ini tidak sempurna. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, kalau Allah itu sudah membenarkan kita, apakah mungkin dia akan menggugat kita? Bahkan seseorang yang pantas untuk menghukum kita, itu adalah Yesus yang telah mati itu. Tetapi Yesus yang telah mati itu dikatakan dia bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela kita. Saudara, kalau Yesus sudah menjadi pembela kita, siapa lagi yang bisa menggugat orang pilihan Allah? Karya keselamatan itu sudah sempurna. Makanya saudara sekalian, oh betapa amannya saudara hidup di dalam jaminan yang seperti itu. Bahkan Rasul Paulus kalau saudara lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Di situ dikatakan apalagi sih yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Penyakitkah? Kelaparankah? Penderitaankah? Penganiayaankah? Gak ada. Itu yang Rasul Paulus katakan. Jadi maksudnya begini saudara sekalian. Hidup kita sebagai orang-orang tebusan Allah masih bisa mengalami yang namanya sakit penyakit. Kelaparan, penderitaan, penganiayaan karena Kristus. Namun percayalah, jiwa kita tetap aman dalam Kristus sekalipun harus berpisah dengan raga ini. Saudara, kita memang tidak kebal terhadap kesusahan dan penderitaan yang ada dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa ini. Tetapi jiwa kita tetaplah tak akan terpisahkan dari kasih Kristus. Sekalipun mungkin kesusahan dan penderitaan memisahkan tubuh dan jiwa ini. Panggilan kita saudara ketika sudah ada dalam penebusan itu cuma satu. Hidup bagi Tuhan, mati bagi kemuliaannya. Saudara, saya membaca satu cerita. Sebuah cerita yang diceritakan oleh seorang bapak yang sudah agak tua kepada seorang sahabatnya yang baru. Dia berkata dia mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu dan dia ceritakan itu. Dia katakan di satu jalan di Jakarta, satu hari saya baru selesai ajak makan tamu saya di sebuah restoran. Ketika saya pulang, saya sampai di pelataran parkir, nampak di luar pagar. Itu ada seorang gadis kecil, mungkin usianya gak lebih dari 9 tahun. Sedang diseret oleh seorang laki-laki yang berbadan tegap dan perkasa. Oh, aku tertegun melihat pemandangan ini. Karena gadis kecil itu 2 kali terjatuh ketika ia ingin melepaskan diri dari pagutan seorang laki-laki perkasa yang menyeretnya. Sedangkan di belakang mereka berjalan seorang wanita dengan tatapan mata yang kosong memandangi keadaan itu. Sebagai seorang laki-laki yang punya anak, saya langsung bereaksi. Saya ingin memberikan pertolongan kepada wanita itu dan saya menegur wanita laki-laki perkasa itu. Ada apa ini? Dengan melotot dia berkata, lu gak usah ikut campur. Sementara saudara sekalian, gadis kecil itu terus berontak. Tetapi tidak ada air mata yang saya lihat dari matanya. Cuman mata yang memancarkan rasa takut yang teramat sangat. Maka saya juga berkata kepada laki-laki perkasa itu. Kalau kamu tidak lepaskan anak itu, kamu harus berhadapan dengan saya. Oh saudara, si pria berotot itu kemudian langsung mengeluarkan senjata tajam saudara. Saya tidak gentar, saya pun langsung mengeluarkan pistol dari pinggang saya. Karena saat itu saya seorang dokter yang berpangkat kolonel. Maka ketika dia melihat saya mengeluarkan pistol, pria perkasa itu langsung lari. Langsung lari ketakutan. Menjauhi tempat itu. Kesempatan itu saya gunakan untuk menarik gadis kecil itu. Oh saudara, gadis itu menatap saya dengan tatapan kosong penuh takut. Sambil melihat ke arah pria yang pergi itu. Kemudian wanita dewasa yang mengikutinya berkata, terima kasih Pak. Langsung menarik gadis kecil itu dari saya. Itu tadi preman jalanan Pak. Dia memang sering begitu datang kemari minta uang kepada kami yang mangkal di sini. Minggu lalu saya gak bisa kasih uang maka anak saya dibawanya pergi. Saya tidak tahu
tahu apa yang dilakukan pria itu. Tapi sesudah itu anak saya ini sangat takut bila bertemu pria itu. Maka saya berkata, ini anak ibu? Iya Pak. Di mana suami ibu? Tinggal di Senen Pak. Setelah pikir-pikir akhirnya saya ingin mengantarkannya. Tapi si wanita itu berkata, Pak kami tidak punya rumah. Nggak usah. Tidak tentu kami tidur di mana. Kami tidur di jalanan. Saya pemulung, suami saya pemulung, anak saya ini juga kerjanya mengamen. Jatuh saudara belas kasihan saya. Maka saya memberi dia uang untuk dia bertahan entah beberapa lama dengan uang itu. Pulang saya. Tapi ketika saya keluar dari pelataran parkir, saya melihat gadis kecil itu kembali di dalam keadaan yang sama. Berusaha melepaskan diri dari cengkeraman wanita dewasa itu. Tapi kali ini dia meraung-raung. Maka saya kemudian langsung turun, mengarahkan langkah saya kepada gadis kecil itu. Waktu melihat saya, wanita dewasa itu langsung pergi. Dan saya melihat gadis kecil itu duduk di lantai. Saya melihat tangannya berdarah. Maka saya langsung membawanya masuk ke dalam mobil saya dan pergi ke dokter untuk merawat lukanya. Dia hanya bisa menyender di jok kendaraan dan menatap saya dengan mata yang berlinang. Maka dengan hati yang pedih saya pun bertanya, Nak, kenapa kamu tidak mau ikut dengan ibumu? Gadis kecil ini berkata, dia bukan ibu saya Pak. Dia bukan ibu saya. Saya tersentak. Lalu saya bertanya, kalau begitu Nak, di mana ibumu? Gadis kecil itu berkata, saya tidak tahu Pak. Saya tidak punya ibu, saya juga tidak tahu siapa bapak saya. Saya tidak mengerti. Ternyata wanita yang kelihatan seperti seorang ibu tidak ada bedanya dengan laki-laki perkasa yang memperlakukan anak kecil begitu lemah dan menjadi pemangsa bagi sesamanya. Sepulang dari rumah sakit, saya menetapkan diri mengurus segala keperluan yang diperlukan untuk mengadopsi anak itu. Dan saya baru tahu anak itu bernama Nuri. 3 hari diopname di rumah sakit, dia sehat kembali. Saya membawanya pulang dan menjadi anak angkat saya. Karena saya hanya punya anak 1, sekarang jadi anak 2. Saya sekolahkan, saya perlakukan sama seperti anak tunggal saya. Dan mereka juga seperti kakak beradik. Satu malam ketika anak ini ada di kelas 6 SD. Ada beberapa kali Nuri kedapatan menangis. Sepanjang malam. Beberapa kali saya mengasihi Nuri ini bertanya, kenapa nak kamu menangis? Tapi anak ini tidak pernah menjawab. Dia hanya diam dan tetap menangis. Satu malam hal itu terjadi lagi. Saya peluk anak itu. Saya bertanya, Nuri, kenapa kamu menangis? Cerita sama papa. Cerita. Saya menunggu dengan sabar sampai anak ini memberikan jawaban. Saudara, dengan terbata-bata akhirnya anak ini berkata kepada saya. Saya takut Pak. Saya takut papa tidak mau jadi papa saya lagi. Karena saya tidak bisa mendapatkan ranking 10 besar seperti kakak. Padahal saya sudah berusaha dan belajar dengan sebaik-baiknya. Saya takut Pak jika harus kembali lagi tinggal di jalanan sendirian. Mendengar jawaban itu saudara-saudara. Saya berkata kepada Nuri, Nuri dengar papa. Dulu ketika papa mengangkatmu sebagai anak. Apakah kamu memiliki segudang prestasi dan kebaikan? Nuri dengar. Kamu tidak perlu membuktikan diri lagi untuk menjadi anak papa dan mendapat sayang papa. Kamu sudah menjadi anak papa dan telah papa sayang ketika papa memutuskan mengangkatmu. Sekarang yang papa mau, jadilah sebagai Nuri yang terbaik. Dan jangan mempertandingkan atau memperbandingkan dirimu dengan kakakmu. Itulah kisah yang kuingat ketika satu hari Nuri yang sekarang berusia 20 tahun itu
Sambil menggenggam sepucuk surat, dia memelukku dan berkata gembira, "Papa, akhirnya aku diterima di Harvard University. Aku mau menjadi nuri yang terbaik karena aku bersyukur memiliki seorang papa yang terbaik dalam dunia." Saudara, saya kira begitu jugalah hidup kita. Kita tidak perlu membuktikan diri agar dikasihi oleh Kristus. Tidak perlu. Kita sudah dikasihi, sudah disayang oleh Kristus karena kita telah ditebus oleh kematiannya ketika kita masih berdosa. Maka itu saudara sekalian, ketika Yesus menyelesaikan karya penebusannya di atas kayu salib, ia berkata, tetelestai. Sudah selesai, sudah sempurna, sudah dibayar lunas. Jika hari ini kita menjalani hidup yang terbaik bagi kemuliaannya, itu semata-mata hanya sekedar respon syukur kita. Karena kita telah dianugerahi anugerah yang besar menjadi anak-anaknya. Maka itu saudara sekalian, sekarang segala hal yang kita lakukan dalam hidup dan pelayanan bagi Tuhan bukanlah harga yang kita bayar untuk menjadi anaknya. Bukan. Melainkan satu tanda sejati yang memancar dari jiwa kita sebagai anaknya. Oleh karena itu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami karya Kristus yang sudah selesai, sudah sempurna, sudah membayar lunas kita di atas kayu salib. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita jangkarkan rasa aman, keselamatan jiwa kita di dalam karya Kristus itu. Percayalah bahwa engkau adalah milik Allah yang sudah dibayar lunas oleh karya Kristus dari tuntutan apapun. Jika hari ini Tuhan memanggilmu, percayalah engkau sudah memperoleh jaminan keselamatan di dalam karya Kristus itu. Dan itu sudah sempurna. Sudah sempurna. Tidak ada lagi yang perlu engkau tambahkan kepada karya Kristus untuk beroleh jaminan keselamatan bagi jiwamu itu. Engkau sudah memperoleh jaminan yang pasti bagi kehidupan kekal di dalam karya Kristus. Sekalipun hidupmu sempurna. Saudara, jikalau hari ini engkau jatuh bangun dalam perjuanganmu untuk hidup benar, jangan berhenti berjuang. Ingat, itu bukanlah harga yang harus engkau bayar untuk memperoleh hidup yang kekal. Melainkan tanda sejati dari orang yang telah diselamatkan. Yang kedua saudara sekalian, kalau kita memahami selesainya, sempurnanya karya Kristus itu. Mari saudara, dalam hidup iman kita berespon. Kita beresponlah selalu sebagai ciptaan baru yang sejati dalam keadaan apapun. Saudara, ciptaan baru tidak kebal terhadap yang namanya penindasan, sakit penyakit, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Kita tidak kebal akan hal itu. Ini dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sebagai ciptaan baru atas izin Tuhan, bisa juga kita terinfeksi COVID-19 itu. Dan jiwa ini berpisah dengan raga. Tapi percayalah, jiwa kita tidak akan pernah terpisah dari kasih Kristus. Bagi ciptaan baru, saudara, maka apapun yang terjadi, fokus hidup yang terpenting adalah apakah Tuhan berkenan dengan hidup saya, dengan respon saya. Karena itu selama kita masih diberi kesempatan, perjuangkanlah hidup yang berkenan dalam penilaian Tuhan. Bukan sekedar memperjuangkan hidup yang berhasil dalam penilaian manusia. Saudara, Yesus berkata di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Artinya selesailah karya penyelamatan Allah yang sempurna untuk menebus manusia berdosa melalui pengorbanan Kristus. Marilah kita jalani hidup ini dengan keyakinan iman yang teguh. Bahwa di dalam karya Kristus yang sudah sempurna, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Saudara, janganlah kita takut jikalau satu waktu kita harus berhadapan dengan kematian. Karena sekalipun jiwa ini berpisah dengan raga, jiwa kita ini tidak akan berpisah dari kasih Kristus yang telah menjamin kepastian keselamatan kekal bagi hidup kita. Maka itu jadilah seorang yang lebih daripada para pemenang itu. Yang fokus hidupnya adalah selalu berespon untuk menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan. Percayalah saudara sekalian. Satu kali hidupmu itu diikat oleh kesempurnaan karya Kristus.
maka selamanya tak akan ada apapun yang dapat melepaskanmu dari ikatan kasih-Nya. Untuk jaminan itu, Kristus sudah menjaminnya ketika Ia naik ke atas kayu salib, merentangkan tangannya dan berkata dengan gagah, tetelestai, sudah selesai, sudah sempurna, sudah dibayar lunas bagi engkau dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala apa yang telah Engkau sampaikan. Berikan kami keyakinan yang pasti ya Tuhan, bahwa hidup kami adalah hidup yang aman di dalam kebesaran kasih-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menjangkarkan harapan kami hanya kepada kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih untuk karya-Mu, tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan karya yang begitu besar yang telah menebus kami dan menjamin kehidupan kami. Berikan kekuatan supaya dalam hidup ini kami menjadi orang-orang yang hidup bagi Tuhan, mati bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, Ia adalah Bapa yang mengasihi kita.
mereka di dalam membuat kebijakan terkait wabah COVID-19. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami pada saat ini datang ke hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami Tuhan di dalam situasi seperti ini Bapa. Kami menyerahkan akan pemerintah kami yang ada pada saat ini untuk menangani akan masalah COVID-19 ini ya Bapa. Beri mereka hikmat dan bijaksana agar mereka boleh menetapkan setiap kebijakan di dalam menangani masalah ini ya Bapa. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan dan mereka mementingkan akan kepentingan masyarakat secara umum, bukan kepentingan pribadi dan maupun partai ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan akan turut campur tangan, Tuhan sendiri akan memberikan hikmat dan bijaksana untuk pemerintah kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita juga mau mendoakan untuk tim medis yang bertugas. Kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Tuhan di dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa ya Bapa, menyerahkan akan tim medis yang bekerja di garis depan ya Bapa, baik para dokter maupun perawat ya Bapa yang menjaga, yang merawat akan para orang-orang yang terinfeksi akan virus COVID-19 ini Bapa. Tuhan tolong mereka, Tuhan melindungi mereka, menjaga mereka agar kesehatan mereka tetap Tuhan pelihara dan mereka boleh melayani masyarakat yang terkena ini dengan sungguh-sungguh hati dan mereka boleh semuanya Bapa melakukannya dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan tim medis ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan yang melindungi dan Tuhan yang memelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita juga mau bersama-sama berdoa untuk dunia ini. Kita berdoa agar Tuhan berbelas kasih kepada setiap kita, agar wabah ini segera berlalu. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa ya Bapa, menyerahkan akan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini ya Bapa, karena wabah penyakit COVID-19 ini yang sudah melanda dunia ini ya Bapa. Bapa dalam surga, biarlah kami sebagai manusia, kami boleh melihat suatu pelajaran. Sebagai anak-anak Tuhan secara khusus kami juga boleh melihat apa rencana Tuhan untuk kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh menerima akan apa yang sudah terjadi ini dengan hati yang terbuka dan terus bersandar kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sendiri akan melindungi kami anak-anak-Mu. Dan Tuhan sendiri akan menolong kami melalui akan badai ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami yakin dan percaya sebagai anak-anak-Mu kami mau berserah sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendiri yang melindungi dan Tuhan sendiri yang menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan semua doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri, kita bersama-sama naikkan doksologi, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Pulanglah jemaat sekalian dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.